Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, lewat video ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Materi Pembelajaran PAI berbasis moderasi beragama. Kelompok kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri Listiana dengan NIM 228101081 dan rekan saya Roshidatul Hawariyah dengan NIM 22810101090 dari kelas PAI C. Simak penjelasannya yuk, selamat menyaksikan. A. Materi pembelajaran PAI. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Pendidikan agama Islam adalah bimbingan yang dilakukan secara sadar kepada anak-anak yang masih dalam proses tumbuh kembang berdasarkan norma-norma Islam agar kepribadiannya menjadi kepribadian muslim. Materi pembelajaran PAI harus menekankan pada pendidikan sosial, menanamkan moderasi beragama dalam rangka membentuk siswa yang toleran dan multikultural. A. Materi pembelajaran PAI. Beberapa aspek yang terkait dengan pembelajaran PAI diantaranya 1. Kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum PAI dengan moderasi menjadi bagian yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan menjadi pedoman bagi para pendidik dalam kegiatan belajar mengajar PAI. 2. Pendidik PAI. Menghadirkan para pendidik yang toleran dan multikultural merupakan salah satu solusi dalam meredam radikalisme dan intoleransi di Indonesia. Ketiga, materi PAI. Materi yang diajarkan harus berwawasan Islami wasatiyah dan dikaitkan dengan isu-isu keagamaan yang kontemporer. Kemudian yang keempat yaitu metode dan media pembelajaran PAI. Pemilihan metode dan media yang tepat akan sangat membantu dalam kelancaran proses pembelajaran karena setiap peserta didik memiliki daya tangkap yang berbeda-beda. Kelima, evaluasi pembelajaran PAI. Evaluasi dalam hal ini mencakup 3 ranah yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. B. Moderasi beragama. Moderasi asal mulanya dari bahasa Latin yaitu moderatio, artinya kesedangan, tidak berlebihan juga tidak kekurangan. Moderat juga dimaknai sebagai pengendalian diri dari sikap yang berlebihan dan kekurangan. Jika dimaknai dalam bahasa Arab, moderasi lebih dipahami dengan wasat atau wasatiyah yang mempunyai persamaan arti dengan kata tawasud yaitu tengah-tengah. Jika ada yang berkata orang itu bersikap moderat, itu artinya orang tersebut bersikap biasa saja, wajar dan tidak ekstrim. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip moderasi beragama. Di antaranya yakni tawasud mengambil jalan tengah, tawazun keseimbangan, i'tidal lurus dan teguh, tasamuh toleransi, musawah egalitarian, dan suruh musyawarah. Sementara yang menjadi indikator moderasi beragama di antaranya ada komitmen nasional, toleransi, anti radikalisme dan kekerasan, dan yang terakhir adalah mengakomodasi budaya lokal. C. Jenis-jenis materi pembelajaran. Jenis-jenis materi pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada fakta. Fakta adalah semua hal yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran, yang mencakup nama-nama objek, suatu peristiwa sejarah, nama orang, nama tempat, lambang, nama komponen suatu benda, dan lain sebagainya. Yang kedua ada konsep. Pemahaman tentang konsep harus didahului dengan pemahaman tentang data dan fakta. Contohnya, penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial adalah suatu pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Yang ketiga ada prinsip. Menurut Merrill, prinsip merupakan penjelasan atau ramalan atas suatu kejadian di dunia ini. Prinsip menyangkut hukum sebab akibat dengan sifat hubungan korelasi untuk menginterpretasi kejadian khusus. Kemudian yang keempat ada prosedur. Prosedur adalah tahapan atau langkah-langkah yang sistematis dan berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas. Contohnya, langkah-langkah membuat bolu, langkah-langkah mengakses wifi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada sikap atau nilai sikap. Sikap atau nilai sikap merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, nilai kasih sayang, tolong-menolong, semangat, dan minat belajar dan bekerja. Contohnya,
aplikasi sosiologi dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk sikap toleransi dalam menghadapi fenomena sosial yang bervariasi. Kemudian poin selanjutnya, poin D, prinsip-prinsip pengembangan materi. Prinsip-prinsip pengembangan materi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada relevansi. Relevansi merupakan kesesuaian antara materi pembelajaran dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. Yang kedua ada konsistensi atau keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada 4 macam, maka materi yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Dan yang terakhir ada adekuasi atau kecukupan. Adekuasi atau kecukupan materi pembelajaran yang akan diberikan atau diajarkan harus cukup memadai agar dapat membantu peserta didik untuk menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sedikit. Dan yang terakhir ada prinsip-prinsip pengembangan materi. Sumber materi belajar itu sangat banyak sekali. Apa saja bisa digunakan sebagai sumber belajar, selagi itu masih bisa digunakan sebagai materi atau bahan pembelajaran. Berikut adalah beberapa jenis sumber belajar. Yang pertama ada buku, yang kedua ada laporan hasil penelitian, yang ketiga ada jurnal, yang keempat ada majalah ilmiah, yang kelima ada kajian pakar bidang studi, yang keenam ada karya profesional, yang ketujuh ada buku kurikulum, yang kedelapan ada terbitan berkala, bisa terbitan harian, mingguan, dan bulanan. Yang kesembilan ada situs-situs internet, yang kesepuluh ada multimedia, bisa TV, video, VCD, kaset, audio, dan lain sebagainya. Yang kesebelas ada lingkungan, bisa itu lingkungan alam, lingkungan sosial, seni budaya, teknik, industri, dan ekonomi. Dan yang terakhir ada narasumber. Kesimpulannya adalah, materi pembelajaran berbasis moderasi beragama itu menekankan pada nilai-nilai luhur seperti saling menghormati, menghargai, dan tolong-menolong dalam kebaikan. Materi pembelajaran berbasis moderasi beragama juga bertujuan untuk membentuk karakter siswa agar dapat menghargai perbedaan agama dan menghormati keyakinan umat beragama lain.